Di suatu tempat di planet ini, ada sebuah harta karun yang terpendam, bukan seperti harta karun lainnya. Sebuah harta yang begitu tirainya tersingkap, bukan hanya mengubah wajah sejarah, tetapi juga akan menyalakan percikan dari peristiwa pemusnahan massal terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Semua indikator, semua fakta, dan segala sesuatu yang terungkap secara tersembunyi menegaskan bahwa kita berada di ambang perang eksistensial terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, yang aneh dari kisah ini, perang ini bukanlah sesuatu yang baru, bukan pula lahir dari momen sekarang. Ia telah dibicarakan lebih dari 1400 tahun yang lalu, melalui lisan seseorang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Rasulullah SAW yang telah memperingatkan umatnya agar tidak ikut serta di dalamnya. Sebuah perang yang akan melibatkan jutaan manusia, namun bencana besarnya, 99% dari mereka akan terbunuh. Mereka sudah mengetahui sejak awal bahwa peluang keselamatan mereka tidak lebih dari 1%. Namun tetap saja mereka akan memasukinya dengan harapan menjadi satu-satunya yang selamat. Masing-masing dari mereka akan mengira bahwa perang ini adalah kesempatan emas bagi dirinya. Namun, di mana perang ini akan terjadi? Dan apakah sungai Efrat yang disebutkan dalam hadis adalah sungai yang sama yang kita kenal dan lihat hari ini? Disinilah kisah ini mulai menjadi rumit. Karena ada suatu pihak, sebuah entitas yang tidak disebutkan dalam riwayat, yang selama bertahun-tahun telah mengarahkan pandangan kita ke tempat yang salah. Kita diyakinkan bahwa pertempuran besar ini akan terjadi di wilayah sungai Efrat, yakni sebuah sungai besar yang mengalir melintasi Turki, Suriah, hingga Irak. Namun kenyataannya, sebagaimana yang mulai terungkap belakangan ini, bisa jadi sangat berbeda. Efrat yang akan menjadi lokasi perang ini mungkin bukanlah sungai, bukan pula danau. Bisa jadi ia adalah tempat lain yang disembunyikan dengan sangat rapi sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah lokasi rahasia yang dicari oleh satelit-satelit canggih dan diselidiki oleh misi-misi khusus selama bertahun-tahun. Sementara kita, saya dan kamu tidak mengetahui apapun tentangnya. Namun ketika harta itu ditemukan, seluruh aturan permainan akan berubah. Aliansi-aliansi besar akan runtuh, perjanjian damai akan hancur, hukum internasional akan kehilangan wibawanya. Karena harta ini secara sederhana akan memicu perang yang tidak akan menyisakan apapun seperti sebelumnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, perang ini akan menjadi sebab kehancuran 5 imperium raksasa di muka bumi. Apa yang akan kami tampilkan kepadamu bukanlah hayalan, melainkan peringatan yang jelas yang disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang sungai Efrat, gunung emas, dan pertempuran yang kita dilarang untuk ikut serta di dalamnya, betapapun besar godaannya. Lalu, apakah benar akan muncul gunung emas dari bawah sungai Efrat? Ataukah ini hanyalah simbol? Dan bahwa pertempurannya bukanlah tentang emas secara fisik, melainkan tentang kekuasaan, pengaruh, dan rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Semua pertanyaan ini akan kita jawab sekarang. Dan apa yang akan saya sampaikan kepadamu mungkin adalah sesuatu yang belum pernah kamu dengar sebelumnya dalam hidupmu. Namun sebelum kita mulai mengungkap detail perang terkutuk ini, kita harus menetapkan satu prinsip. Semua yang akan kita bahas dalam video ini bukanlah ramalan mutlak, bukan pula sekedar imajinasi bebas. Ini adalah hasil dari kajian, hipotesis, dan analisis yang telah diupayakan oleh puluhan peneliti dan ilmuwan. Kami di sini tidak menyajikan kepastian, melainkan memperlihatkan gambaran. Kami letakkan di hadapanmu bukti-bukti dan keterkaitannya, lalu kita analisis bersama, langkah demi langkah, dengan harapan kita dapat mendekati kebenaran. Namun, sebelum kita mengungkap bagaimana perang ini akan meletus, ada satu pertanyaan utama yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sedang hidup di zaman perang tersebut saat ini? Untuk menjawabnya dengan jujur, tidak cukup hanya melihat sekilas peta dunia. Kita harus menganalisis apa yang sedang terjadi dan membandingkannya, bukan hanya dengan masa lalu yang dekat, tetapi dengan periode paling berdarah dalam sejarah, Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dunia hari ini, dari ujung timur hingga barat Amerika, terbagi menjadi 3 jenis kawasan berbahaya. Kawasan konflik langsung, seperti Rusia dan Ukraina, di mana peluru dan api tak pernah berhenti. Kawasan tegang yang bisa meledak kapan saja, seperti semenanjung Korea dan wilayah Kashmir. Dan kawasan yang tampak tenang secara militer, namun kaya sumber daya dan terisolasi dari kekuatan besar, seperti Taiwan, Kutub Utara dan Selatan, serta Pulau Greenland. Berilah garis tebal pada kawasan terakhir ini. Ingat baik-baik,
karena sebentar lagi kamu akan mendengar sesuatu tentangnya yang mungkin tak pernah terlintas di pikiranmu. Dalam Perang Dunia Pertama, sekitar 20 juta orang tewas. Dalam Perang Dunia Kedua, jumlah itu melonjak menjadi 80 juta korban jiwa. Meskipun senjata nuklir hanya digunakan di akhir perang dan secara terbatas. Namun hari ini, dunia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 9 negara secara resmi memiliki senjata nuklir. Dan ada negara lain yang memilikinya secara diam-diam tanpa pengakuan. Lebih mengkhawatirkan lagi, negara-negara ini tidak ragu mengancam untuk menggunakannya. Korea Utara, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, semuanya telah secara terang-terangan menyatakan kesiapan untuk menekan tombol tersebut. Bayangkan, ada 28 ancaman nuklir verbal yang tercatat secara resmi. Artinya, 28 kali pihak-pihak nuklir menyatakan kemungkinan penggunaan senjata mematikan ini. Disinilah letak kengerian yang sebenarnya. Karena kita sekarang hanya berjarak satu tombol saja dari perang yang akan memusnahkan segalanya. Satu tekanan tombol saja bisa mengubah jutaan nyawa menjadi asap. Satu keputusan bisa memicu perang yang akan tercatat sebagai bencana eksistensial terbesar dalam sejarah manusia. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Perbedaan antara hari ini dan masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Memang benar, pada masa itu dunia juga mengalami ketegangan. Namun tidak dalam kondisi gila seperti sekarang. Lihatlah Eropa, api berkobar di Ukraina, bara tersembunyi di Siprus, bentrokan berulang di Armenia dan Azerbaijan. Di Asia, situasinya tak kalah tegang, dari Kashmir hingga semenanjung Korea, dan Taiwan yang setiap saat berada di ambang konflik militer. Di jantung dunia Islam, gambarnya bahkan lebih kelam. Wilayah Syam, Libya, Sudan, Irak, Yaman, Niger, Mali, dan Burkina Faso. Semuanya menjadi arena terbuka, tempat ambisi internasional bertemu dengan perang saudara dan konflik sektarian serta etnis. Bahkan di jantung dunia barat, Amerika Serikat sendiri tak lagi seperti dulu. Gelombang protes melanda jalanan California dan puluhan negara bagian lainnya. Di tengah pembungkaman media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah ada pihak yang tidak ingin kamu mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun disinilah pertanyaan penentunya. Apa hubungan semua ini dengan hadis Rasulullah SAW tentang perang di Efrat? Apakah semua yang terjadi hari ini adalah pendahuluan menuju pertempuran besar yang telah disampaikan oleh Nabi SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu? Mari kita kembali kepada teks hadis sahih sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tidak akan terjadi kiamat hingga sungai Efrat menyingkap sebuah gunung dari emas. Manusia akan saling berperang memperebutkannya, dan dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Masing-masing dari mereka berkata, "Semoga aku menjadi orang yang selamat." Penafsiran yang umum terhadap hadis ini menyatakan bahwa sungai Efrat yang membentang antara Turki, Suriah, dan Irak akan mengering. Lalu muncul di bawahnya sebuah gunung emas. Maka manusia dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong menuju ke sana. Meskipun mereka tahu bahwa peluang keselamatan tidak lebih dari 1%. Namun tetap saja mereka akan bergegas menuju tempat itu karena dorongan keserakahan. Hingga 99 dari setiap 100 orang yang ikut serta akan terbunuh. Hadis ini sangat jelas, keselamatan hampir mustahil. Tingkat kematian mencapai 99%. Dan semua analisis politik serta militer saat ini menunjukkan bahwa perang yang akan datang, yang kini mulai disebut sebagai perang terbesar umat manusia, akan menimbulkan korban yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta melibatkan penggunaan senjata yang belum pernah digunakan, bisa jadi senjata nuklir, biologis, atau elektromagnetik. Perang itu akan datang, ini hampir pasti. Namun pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bahan bakarnya? Apakah kita akan masuk ke dalamnya dengan harapan selamat? Meskipun kita tahu peluang kita tidak lebih dari 1%, persis seperti yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Pertanyaannya banyak dan jawabannya menakutkan. Namun kebenaran yang harus kita pegang adalah siapa yang memiliki iman, ilmu, dan ketajaman pandangan tidak akan tertipu oleh emas dan tidak akan terpedaya oleh panji-panji hitam. Mereka tidak lagi menyebutnya Perang Dunia Ketiga. Mereka memberi nama yang jauh lebih mengerikan, Malhamah Kubro, perang besar umat manusia. Ya, karena dampaknya, sebagaimana diperingatkan para analis, akan seperti bola salju raksasa. Begitu ia bergerak dari satu titik di planet ini, ia akan menggelinding dengan cepat dan menyulut wilayah lain secara berantai.
hingga dunia mendapati dirinya dalam sekejap telah menjadikan seluruh penduduk bumi sebagai bagian dari perang tersebut. Dan karena kita, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, telah mencapai tingkat persenjataan tertinggi, maka konflik tidak lagi diukur dengan peluru dan tank, tetapi dengan hulu ledak nuklir, serangan siber, dan teknologi canggih. Kita tidak sedang membicarakan perang biasa, melainkan perang global yang korbannya akan jauh melampaui gabungan korban perang dunia pertama dan kedua. Disinilah kita kembali lagi kepada hadis Nabi SAW. Karena jumlah korban yang disebutkan di dalamnya adalah faktor kesamaan pertama antara hadis dan realitas saat ini. Dari setiap 100, 99 terbunuh. Angka yang mengerikan ini kini tidak hanya disebut oleh para ulama, tetapi juga oleh para pemikir militer dan analis dunia. Namun ada faktor kedua yang lebih berbahaya, yang menjadi dasar seluruh pembahasan dalam video ini, yaitu Efrat, atau sebagaimana ditafsirkan sebagian ulama, air yang sangat banyak. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, manusia membaca hadis-hadis akhir zaman seakan-akan itu hanyalah kisah simbolik yang jauh, aneh, dan mustahil terjadi. Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini membuat bahkan orang yang paling jauh dari agama mulai yakin bahwa ini nyata, bukan sekedar warisan cerita. Dan dari semua yang diriwayatkan, kisah gunung emas di bawah sungai Efrat tetap menjadi yang paling misterius dan paling menimbulkan kegelisahan. Sudah pasti bahwa sesuatu, apapun itu, akan menjadi penyebab pecahnya perang yang tidak hanya akan melibatkan orang-orang biasa, tetapi juga 5 kekuatan besar dan 3 pemimpin Arab, sebagaimana disebutkan dalam sebagian penafsiran. Sekarang, mari kita berasumsi, jika memang ada gunung emas di bawah sungai Efrat, jika penafsiran hadis ini benar secara harfiah, maka di mana letaknya? Mengapa sampai sekarang belum muncul? Lebih penting lagi, dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan ratusan satelit, radar, dan pemetaan geologi, bagaimana mungkin hal sebesar itu belum ditemukan? Karena itulah mayoritas penafsir dan peneliti bersepakat bahwa penafsiran ini lemah. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW yang paling fasih dalam bahasa Arab ketika menyebut Efrat, belum tentu yang dimaksud adalah sungai yang kita kenal sekarang, tetapi mungkin sesuatu yang lebih dalam, lebih jauh, dan lebih berbahaya. Dari sini kita beralih ke penafsiran kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Efrat dalam hadis bukanlah sungai tertentu, melainkan setiap air tawar yang melimpah, sesuai dengan makna bahasa dari kata tersebut. Jika kita mengikuti penafsiran ini, maka yang paling mendekati deskripsi tersebut adalah Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, sumber kehidupan bagi negara-negara seperti Mesir dan Sudan, serta memiliki air tawar yang sangat melimpah. Namun banyak penafsir juga menilai bahwa pendapat ini lemah. Mereka berargumen, jika memang ada harta karun, maka tidak perlu menunggu air surut untuk menemukannya. Namun, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa Efrat akan menyingkap gunung emas, beliau tidak menjelaskan bentuk atau lokasinya secara detail. Yang beliau tegaskan adalah bahwa manusia akan saling berperang memperebutkannya, bahwa perang itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dan bahwa dari setiap 100 orang hanya 1 yang selamat. Jika kita melihat ekonomi global saat ini, nilainya telah melampaui 110 triliun dolar. Namun bayangkan ini, kekayaan yang tersimpan di bawah kutub utara saja diperkirakan lebih dari 200 triliun dolar. Ya, hampir 2 kali lipat dari seluruh ekonomi dunia saat ini. Harta karun yang tersembunyi di bawah es yang belum disentuh siapapun. Pertanyaannya, jika negara-negara saja sudah berebut dengan sangat sengit demi 1,5 atau 5 triliun dolar, maka apa yang akan terjadi jika yang diperebutkan adalah 200 triliun dolar? Kita tahu bahwa ada 5 negara yang berbatasan dengan kutub utara, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, dan Denmark. Di antara mereka ada kesepakatan formal untuk membagi pengaruh. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun yang benar-benar diizinkan untuk mengekstrasi sumber daya dari wilayah beku tersebut. Di balik layar, konflik mulai meningkat. Rusia menuntut perluasan pengaruhnya. Kanada menuduh Amerika Serikat mengambil wilayah lebih besar dari yang seharusnya. Dan Donald Trump bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa kutub utara adalah hak penuh Amerika. Sementara negara-negara besar saling bersaing. Uni Eropa mencoba mengambil bagian dari kue tersebut melalui Norwegia dan Denmark, namun tidak ada yang benar-benar mendengar suaranya. Namun, apakah fase mobilisasi yang sebenarnya sudah dimulai? Rusia sedang bersiap untuk invasi besar ke Eropa pada tahun 2029. Sementara itu, Cina sebagai imbalan atas dukungannya menuntut bagian di kutub utara
meskipun tidak berbatasan langsung dengannya dan tidak memiliki wilayah yang dekat. Yang lebih aneh, sebagian besar negara besar telah mulai membangun pangkalan militer di sana. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Australia, serta negara-negara Eropa lainnya. Lebih dari itu, saat ini terdapat 7 kapal selam nuklir yang berjaga di wilayah tersebut. 2 milik Amerika, 4 milik Rusia, dan 1 milik Cina. Apakah semua ini hanya kebetulan? Apakah ada rahasia besar di bawah es kutub utara yang tidak kita ketahui, tetapi mereka mengetahuinya? Apakah harta itu sudah ditemukan? Apakah pertempuran untuk menguasainya telah benar-benar dimulai di tempat itu? Di sana telah terkumpul senjata paling berbahaya dalam sejarah, pesawat tempur generasi kelima, rudal hypersonic yang melaju 8 kali kecepatan suara, senjata laser canggih, satelit tempur, kapal perang, kapal selam nuklir, hingga kapal induk. Semua ini untuk apa? Perang seperti apa yang layak untuk semua persenjataan ini? Akal dan logika mengatakan, jika perang dengan teknologi seperti ini benar-benar terjadi, maka 99% manusia akan mati. Namun bagaimana dengan 3 khalifah? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam perang tersebut akan terlibat 3 khalifah dari kalangan Arab. Dalam bahasa pada masa kenabian, khalifah berarti pemimpin, penguasa, presiden, atau sultan. Artinya akan ada negara-negara Arab yang ikut dalam perang ini, baik karena ambisi mendapatkan bagian dari harta tersebut, maupun demi pengaruh global di wilayah baru itu. Namun Rasulullah SAW karena mengetahui betapa dahsyat dan berbahayanya perang ini, telah melarang kita umatnya untuk ikut serta di dalamnya. Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa semua pihak akan terlibat. Negara-negara besar, aliansi internasional, negara-negara yang berambisi, hingga yang tertindas, semuanya akan berlari menuju harta itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Adapun kutub selatan itu adalah kisah lain. Ya, kutub selatan juga berpotensi menjadi arena perang global, namun pembahasannya berbeda sepenuhnya. Ia bukan sekedar perebutan pengaruh atau kekayaan, tetapi menyimpan rahasia yang melampaui batas akal dan logika. Sekedar memikirkan untuk pergi ke sana saja sudah seperti mimpi yang mustahil. Hanya 1 perusahaan penerbangan yang diizinkan menuju ke sana, dan itu pun tidak untuk manusia biasa. Bahkan jika kamu berhasil sampai ke sana, kamu akan dihadapkan pada aturan-aturan ketat dan hal-hal yang sulit dipercaya. Namun itu adalah kisah yang akan kita bahas di video khusus insya Allah. Pesan terakhir untuk kalian semua yang nonton hingga akhir. Tenanglah, kita semua sedang menuju hari kiamat. Tanda-tandanya muncul di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di wilayah Syam seperti yang ingin mereka yakinkan kepadamu. Ketika mereka meyakinkanmu bahwa perang Efrat akan terjadi di negerimu, tujuannya adalah agar kamu hidup dalam ketakutan terus-menerus, merasa bahwa kehancuran bisa datang kapan saja, sehingga kamu sibuk dengan rasa takut dan melupakan kebenaran. Namun hal ini justru bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'atil fitan fal imanu bisyam." Jika fitnah terjadi, maka iman berada di Syam. Dalam riwayat lain, "Idza kasuratil fitan fa alaikum bisyam, fa innaha safwatullahi min biladihi, yaskunuha khiratuhu min khalqi." Jika fitnah semakin banyak, maka hendaklah kalian menuju negeri Syam, karena ia adalah pilihan Allah dari negeri-negerinya, dan di sanalah tinggal hamba-hamba terbaiknya. Ini berarti bahwa Syam adalah negeri iman dan keberkahan yang akan menjadi satu-satunya tempat aman ketika bencana melanda seluruh dunia. Maka, apakah masuk akal jika negeri Syam justru menjadi pusat perang besar yang memusnahkan 99% manusia? Saya telah menyampaikan semua yang saya miliki. Sekarang keputusan ada di tangan kalian. Apa tafsir yang paling mendekati kebenaran tentang hadis Efrat? Dan apakah kamu percaya bahwa gunung emas itu benar-benar menunggu untuk ditemukan? Inilah kisah kita hari ini. Sekarang giliran kalian. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Di mana menurut kalian perang Efrat akan terjadi? Dan setelah semua yang kalian dengar, apakah kalian mulai percaya bahwa kita sekarang hidup di zamannya? Saya menunggu pendapat kalian satu persatu. Barakallahu fikum dan sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.